orang-orang yang pernah dekat dalam lingkaran Teteh itu bergabung ke Bang FA itu kan, dan mengancam-ngancam seolah-olah mereka akan menyebarkan hal-hal yang memang bersifat personal atau individu. Nah, disitulah muncul inisiatif dari Bang Densu untuk mengulik, mengetahui semua itu, dan memang ya setelah rekaman itu ada. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Tanggapan mengejutkan dari Gary, pengacara Novi, perihal rekaman yang bocor. Pengacara Novianti Gary menanggapi rekaman suara Denny Sumargo dan Farhad Abbas yang bocor ke publik. Dia menyampaikan hal di luar dugaan. Publik yang menyangka kemungkinan tindakan yang akan diambil setelah mengetahui rekaman tersebut sepertinya akan kegocek. Apa saja yang diutarakan pengacara Novi ini dan bagaimana pula tanggapan netizen plus 62? Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Itu sebenarnya memang rekaman itu seingat saya tuh 20-an Oktober lah, 25 Oktober atau something, memang itu udah pernah diperdengarkan ya ke kita. Pada saat itu juga PH-nya Teteh itu Om Brian ya, itu kita udah dengar. Dan memang itu kalau nggak salah saya ingat juga sebelum Bang Densu ke Korea. Dan memang pada saat periode itu Bang Densu selalu komunikasi bahwa beliau sedang menjalankan misi atau komunikasi dengan FA terkait pada saat itu isunya adalah orang-orang yang pernah dekat dalam lingkaran Teteh itu bergabung ke Bang FA itu kan, dan mengancam-ngancam seolah-olah mereka akan menyebarkan hal-hal yang memang bersifat personal atau individu. Nah, disitulah muncul inisiatif dari Bang Densu untuk mengulik, mengetahui semua itu, dan memang ya setelah rekaman itu ada, rekaman itu juga infonya sih Bang Densu dapat dari pihak ketiga juga ya pada saat itu. Kemudian bukti-bukti atau alat bukti petunjuk yang kita duga-duga itu akhirnya memang dikirimkan oleh pihak FA ke Bang Densu, dan itu kita lihat semua, termasuk video yang memang belakangan beredar itu kan gitu. Ya itu sih, jadi memang kalau dari sisi kita internal sih itu bagian dari proses aja gitu, nggak ada masalah. Nah, ini kan banyak netizen ya yang mungkin menyayangkan terkait Densu bisa berbicara seperti itu di dalam percakapan itu, terkait mungkin Farhad bilang maling terus Densu mengiyakan, itu gimana sih tanggapannya? Ya dalam proses percakapan itu kan salah satu teknik negosiasi kan ya kita iya aja gitu kan. Itu nggak, kalau menurutku sih nggak ada masalah, ya iya aja asalkan apa yang kita tuju itu kita tahu ya gitu, kita dapetin gitu ya. Dengan Bang Densu berakting seperti itu kan akhirnya memang Bang FA mengirimkan mulai dari ya dokumen-dokumen data pribadi Teteh dan lain-lain, itu kan dikirimkan, yang akhirnya kita ketahui dan kita sudah antisipasi apa-apa aja yang memang akan dijadikan bahan-bahan oleh pihak sana untuk menyerang personal Teteh kan, seperti itu. Nah, ini kan di dalam satu percakapan itu kata Densu bilang, coba lu cek yayasan Novi, gue pengen tahu itu benar apa enggak. Nah, mungkin di netizen tuh di situ part yang murka lah mungkin. Menurut tanggapan Mas Gary seperti apa sih tanggapannya? Menurutku karena Bang Densu sangat tahu kita itu yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan legal secara hukum, itu satu pertanyaan jebakan aja ke Bang FA gitu kan. Gitu, apa yang mau dibuktikan, karena memang nggak ada, dan memang Bang Densu juga udah tahu kita punya legalitas seperti ini, seperti itu gitu kan, kita ada izin operasional dan lain-lain, itu tahu, beliau tahu. Nah, ini kan Densu sendiri sudah mengklarifikasi nih Bang, waktu Abang sama di live TikTok menjelaskan itu seperti apa sih mungkin terkait percakapan itu.
di live TikTok yang kemarin atau yang Iya, yang kemarin mungkin sama bareng-bareng Teknopi itu. Iya. Itu memang biasa aja sih ngobrol santai gitu kan, dan memang di situ banyak juga komentar atau pertanyaan dari netizen yang ingin mengetahui gitu kan. Di situ juga aku juga ikut live ya. Aku udah sampaikan bahwa sama yang ikut sampaikan tadi gitu kan, bahwa memang ya ini bagian dari proses aja gitu, nggak ada yang dirahasiakan kok gitu. Tapi memang pun toh setelah beredar ke publik, ya itu yang menjadi tanda tanya dalam percakapan antara dua orang, di mana salah satu pihak merekam, kemungkinan besar patut diduga dari pihak sanalah yang menyebarkan kan seperti itu. Gitu. Maksud dan tujuannya seperti apa ya mungkin ya kita nggak tahu gitu kan. Nah ini kan banyak netizen mungkin walaupun sudah mengklarifikasi, udah agak percaya lah sama Densu dan bilang kalau Densu ini ular berkepala dua kan. Ya, jadi terkait itu kan kita kembalikan persepsi publik kepada publik gitu ya. Yang bisa aku lakukan adalah aku memberikan statement seperti ini. Yang pasti kalau bukan dari kita, dari Teteh, mau siapa lagi yang dipercayakan seperti itu, bahwa kita dalam menyikapi hal tersebut fine-fine aja gitu, karena memang bagian dari proses, dan kemudian kita juga menjadi terang apa-apa aja yang memang dimiliki oleh Bang FA pada saat itu gitu kan. Ya udah sih, kalau kita sih kembalikan aja ke publik. Tapi Teknopi sendiri sekarang gimana sih? Kemarin Gerge bilang katanya shock dan serta trauma. Mana sih yang benar maksudnya terkait hal tersebut? Iya, kalau dari Teteh sendiri itu bisa saya pastikan beliau itu sangat fokus untuk persiapan tahun baru 2025 ya, karena memang banyak banget kerjaan atau kegiatan yang notabene baru bagi Teteh, yaitu mungkin akan rutin live event di salah satu medsos, dan juga kemungkinan akan menerbitkan buku dan akan menjadi juga dosen tamu gitu ya di beberapa universitas, fakultas yang memang sudah mengajukan surat ke tim kita gitu kan. Jadi saya bisa pastikan hal-hal seperti itu secara individu sependek sepengetahuan saya nggak ada. Nah ini kan banyak yang bilang ya netizen ini, walaupun Densu sudah klarifikasi, tapi itu karena sudah terbongkar katanya. Enggak dong, kan gini, ini rekaman ini itu sudah bocor ke kita bahwa itu kan direkam, kan di situ Bang Densu ada berstatement, ini gue ngomong jangan direkam ya, kan gitu. Ya dalam hal itu Bang Densu juga udah ngasih tahu kita, Ger, ini kayaknya gue direkam deh, nanti gue cari tahu nih kan gitu. Dan memang beliau dapet tuh, ternyata memang sudah disebar tuh pada saat 2 bulan lalu itu, yang mungkin dicicil dikeluarin ya kan, tergantung momentum gitu. Nah dalam hal ini ya gimana ya, kalau kita klarifikasinya 2 bulan lalu kan kita kayak kepedean ya gitu ya. Tapi kalau kita klarifikasi sekarang, menurutku ini momentum juga yang tepat untuk memberikan klarifikasi. Nah kalau Teteh sendiri mau mengusut gak sih siapa penyebarnya, Mas Gir? Enggak lah, kalau Teteh itu kan bukan pihak yang berbicara dalam pembicaraan tersebut gitu kan. Teteh adalah pihak yang dibicarakan gitu kan. Mungkin akan lebih pas ketika orang-orang yang berbicara di dalam situ gitu kan. Tapi itu kembali ke beliau-beliau aja menyikapinya ya. Kita dalam menyikapi itu tentunya kita juga punya kita punya parameter sendiri gitu kan, mana hal-hal yang memang bisa diduga atau patut diduga untuk diwaspadai gitu kan. Dalam hal ini bukan Bang Densu gitu, karena sedari awal Bang Densu membantu Teteh, dan bahkan pertemanan Teteh dengan Bang Densu kan sejak 4 tahun lalu itu selalu mengangkat kisah Teteh. Itu bukan hal-hal yang patut diwaspadai gitu. Justru ini kita memang jalan beriringan, dan kita sudah sepakat kita jangan sampai terpecah belah gitu kan. Ya, itu aja sih gitu, dan memang kita harus klarifikasi gitu kan. Tapi Densu sendiri ada niatan gak sih mau tahu siapa nih penyebarnya gitu?
Kalau itu sih sangat jelas ya, yang ada di percakapan itu aja lah, kan nggak mungkin orang lain juga. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Sudah banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di Intens Investigasi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Intens Investigasi. Baik, saja kita lihat suara netizen yang pertama. Baik, dari suara netizen yang pertama @Sophia16311. Mas Gary Tenovi adalah contoh manusia berhati adem ayem, positif, mulia. Mendapat respon 37 dari netizen. Dan suara netizen dari @Nunuk Sirahayu 5437. Bang Jerry kelihatannya masih muda tapi kok bijaksana banget, tutur katanya juga lemah lembut seperti Tenovi. Semoga kalian juga anggota tim lainnya selalu dalam lindungan dan pendampingan Allah, dan semoga kalian selalu semangat berjuang menolong orang lain yang butuh bantuan kalian. Amin. Mendapat 2 balasan dari netizen dan 36 respon. Bang Gary Tenovi cantik rupa, cantik hati, cantik tata susila, juga cantik bercakap. Semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Tuhan. Amin. Semangat buat orang baik. Ini disampaikan oleh seorang netizen @Margareta9837 dan mendapat 1 balasan, 13 respon dari netizen. Salut buat Mas Jerry, sabar dan bijaksana banget ngadepin masalah. Semoga Allah selalu melindungi dari kesaliman pihak lawan. Tetap semangat Mas, Allah selalu ada untuk orang yang berniat baik. Ini disampaikan oleh Ghostdex 104 dan mendapat 1 balasan dari netizen dan 27 respon. Dan dari suara netizen Kolami6543, semangat Mas Jerry, semoga sampean selalu diberikan kesehatan. Amin. Mendapat respon dari netizen 15 orang. Dan berikutnya dari suara netizen Saka6240, yang bisa sabar cuma 2 sumber, FA atau DS, tinggal pilih siapa yang kira-kira suka drama dipanjangkan, tergampangkan. Mendapat 23 respon dari netizen. Dan yang berikutnya dari Sumira Sukamin 7003, Masya Allah ini namanya orang baik, sabar kalau bicara aja dah kalem. Semoga Mas Jerry, Neng Novi tetap semangat, sehat selalu, suka keluarga Neng Novi, amin ya robil alamin. Mendapat respon dari netizen sebanyak 3 orang. Dan yang terakhir ada dari seorang netizen @Hartono Nakula 3343. Bang Jerry hebat, tidak bisa terpancing atas provokasi wawancara dengan presenter Intens Investigasi untuk ikut mengadu domba Tenovi sama Bang Densu, karena selama ini channel Intens merupakan pikiran Farhad juga. Makanya selama ini pemberitaan tidak objektif dan makanya cenderung mendominasi berita tentang Farhad. Coba netizen cek saja sendiri berita-berita dari channel Intens Investigasi. Ini disampaikan dari Hartono ya. Mendapat 27 respon dari netizen. Baik, demikian tanggapan mengejutkan dari Gary, pengacara Novi perihal rekaman bocor. Bagaimana komentar kamu? Kamu sendiri yang dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu. Apakah kamu sama dengan netizen yang sudah disampaikan tadi? Atau kamu punya pendapat yang berbeda? Jangan lupa klik subscribe, klik like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari suara netizen, suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.